Selamat datang di Siniar Warga Baik. Rame pedah. Sekali-kali kita bertuju ya, sebetulnya karena dalam rangka penutupan akhir tahun. Ini kenapa pada diem semua deh? Menyimak Pak, menyimak. Bagus. Udah lama ya kita terakhir take tuh Lebaran tuh bulan apa sih? Bulan Mei. Mei ya, bener ya? Ya. Bulan Mei, kita terakhir bulan Mei, dan karena kerjaan udah beres. Enggak deh. Karena kita kebetulan disibukkan dengan berbagai macam aktivitas asik dan berbagai macam kegiatan yang lain, jadi kita sempat istirahat bentar dan kita datang lagi di akhir tahun untuk merecap tentang apa-apa saja yang ada di tahun 2022. Dan kita sekarang full tim, ada 7 kan, karena biasanya kita dibagi ya. Ada 3 orang, ada 4 orang, kadang 2 orang doang nongol, kadang 3 orang doang nongol gitu. Nah, kita sekarang semuanya hadir. Kita ada baiknya untuk perkenalan terlebih dahulu lagi. Dimulai dari Bapak yang paling ujung dan paling muda di antara kami semua. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Bukan hanya ya. Kalau ini kan yang paling senior dalam kegiatan yang iya ya. Silahkan Bapak Sulwan. Iya. Bukan salah. Iya betul. Udah, kenalan lagi nih jadinya. Iya betul. Silahkan. Oke. Halo warga baik, kenalan lagi nih. Jadi perkenalan nama saya Imet Nur Harisma gitu ya. Biasa dipanggil Imet. Kebetulan ditugaskan di KPP Pratama Ciamis sejak tahun kemarin, jadi penyuluh pajak gitu ya. Ini ini penyuluh pajak semua. Nah, Kenalan 30 juz. Sampai kata boleh. 30 menit kan nih kenalnya. Kayaknya kenalnya itu aja deh. Lanjut gitu ya, lanjut. Masih Met, lalu dilanjutkan dengan yang paling muda berikutnya. Saya nggak enak mau nyebut, Mbak. Silakan. Kok saya? Nggak ada yang di Urut paling aja muda. gimana? Iya betul. Dari ujung ke ujung dulu. Iya, dari ujung ke ujung. Silakan dimulai. Hai, Halo. kayak diklat ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Nani Utami. Sama, dari tahun kemarin cuman beda beberapa bulan kayaknya. Udahlah. Oke. Lanjut. Mbak Nani. Selanjutnya adalah Perkenalkan, nama saya Vera Yunita. Bunda kita. Saya dipanggil Vera. Bunda. Bunda. Oke, halo. Saya Rian Yulianti, dipanggil Rian. Yes. Jadi penyuluh sejak tahun kemarin sama. Oke, kayaknya semua karena kita diangkat dia baru tahun kemarin dah. Iya. Silakan selanjutnya. Ya dulu ya. Nama saya Dani. Rebutan. Dani. Iya, Dani. Ya saya Itu pegang mic ya? Enggak, dia yang pegang mic satu. Ini rebut. Bunda. Ya saya Sulwan Mubarok, biasa dipanggil Wawan. Oh, Oh, wow. Kalau officialnya Wawan. Oke. Kita kayak baru tahu ya. Ya nggak Kayak baru apa-apa. kenal kita. Ini atau Soalnya belum nih? selama ini kan kenalinnya nggak itu. Oh iya. Oh, keceplosan nama asli berarti. Beda-beda, Jadi sebetulnya teman-teman apa sih kita manggilnya tuh kawan pajak bukan? Bukan ya? Ya, kawan pajak. Kawan pajak. Jadi di antara kami 7 penyuluh itu sebetulnya 6 penyuluh, satunya Intel. Iya. Ini intelnya. Nah kebetulan kalau saya namanya Anan, dulu saya pedagang bakso, sekarang saya pegawai pajak di bagian penyuluhan. Terima kasih. Yuk kita pulang. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Pulang. Langsung nggak jelas. Nah sekarang kita akan ngomongin tentang recap apa-apa saja semua tentang perpajakan yang ada di tahun 2022, karena 2022 termasuk tahun yang istimewa. Istimewa nggak sih? Istimewa ya? Kok istimewa? Iya, karena maksudnya kan setelah pemulihan dari COVID gitu, terus mulai dibangkitkan lagi tahun 2022 tuh tagline-nya apa sih? Bersama Indonesia Bangkit.
recovery stronger. Oh iya, together apa? Together, recovery also. Gitu lah pokoknya. Pokoknya Pokoknya recover together stronger gitu-gitu lah. Pokoknya kurang lebih menjunjung tema 2022 itu pemulihan dari setelah pandemi kan gitu ya. Tuh. Dan salah satunya juga di bidang perpajakan yang menyokong ekonomi Indonesia sebesar berapa puluh persen? 70 sekian persen. Sekian persen. Ya. Berapa? Bun? 70 sampai 80%. 70 sampai 80% adalah didasarkan dari perpajakan. Nah, dari situ banyak terjadi perubahan yang dinamis dari perpajakan sendiri. Dimulai dari PPS. PPS itu kan dari awal Januari, tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2022 yang sebetulnya banyak orang yang bilang PPS itu adalah tax amnesty jilid 2. Menurut intisarinya mungkin secara ide mirip-mirip gitu kali ya, tapi sebetulnya banyak hal yang berbeda dari sini. Salah satunya adalah kalau di PPS ini aset base gitu ya, jadi berdasarkan harta-harta yang dimiliki pada tahun-tahun sebelumnya. Dari 2016 sampai 2020 di salah satu kebijakannya yang misalnya belum dilaporkan, itu dilaporkan aja. Lalu nanti dia dikenakan tarif final, berbeda-beda tergantung kebijakannya dan terms and conditionnya. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang belum melaporkan atau kawan-kawan pajak yang belum melaporkan dan nggak sempat untuk mengikuti PPS tersebut, yang mana udah lewat karena sampai tanggal 30 Juni 2022, itu akan nantinya kalau misalnya kita temukan dari Direktorat Jenderal Pajak itu temukan data-data yang belum dilaporkan, maka akan dilakukan pemeriksaan dan juga dikenakan tarif progresif dan dikategorikan dalam penghasilan gitu ya Pak Imet, betul nggak sih? Saya takutnya ini nerocos dari timur ke utara, selatan ke barat nggak ada benernya gitu, takutnya bener nggak? Bener lah. Oh benar. Saya yakin dengan hal Bener lah gitu. Nah, mohon maaf kalau ada salah-salah ya gitu. Kurang lebih gitu. Nah setelah PPS ada apa lagi? Ada apa tuh? Bulan Februari. Bulan Februari apa itu? Jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Silakan Iya. ke Ibu Nani. Pak Dhani. Pak Dhani, sorry kita memang job desk-nya pembagiannya agak kurang kompak ya. Jadi Gitu lah. pada saat PPS sedang berjalan ya, Yes. jalan tuh PPS ya, ternyata ada peraturan pemerintah yang mana peraturan pemerintah ini jadi mengatur tentang jasa konstruksi Pak. Gitu tepatnya di PP nomor 9 tahun 2022, yaitu ini perubahan kedua ya atas peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi gitu. Nah pada intinya karena nggak mungkin saya bacain semuanya kan ya. Kalau mungkin saya bacain sih. Iya nggak apa-apa sih. Bahasa ini kan. Gak apa-apa. Jangan dong. Oh iya oke. Jadi pada intinya karena ini perubahan ya. Jadi ada beberapa yang berubah dan dua intisari yang paling penting. Yang pertama adalah ini bersifat PPh final ya. Kemudian yang kedua ada 3 jasa konstruksi itu. Yang pertama pekerjaan konstruksi. Kemudian yang kedua ada jasa konstruksi, jasa konsultansi. Dan yang ketiga adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, yang jadi catatan buat para kontraktor ya berarti istilahnya ya, atau para pekerja tadi, para penyedia jasa tadi adalah perubahan tarif gitu. Nah, tarifnya ada 7 ya yang baru yang kawan pajak bisa baca sendiri di peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 gitu ya. Gitu. Ada 7 tarif yang 7 tadi itu mengakomodir 3 jasa tadi. Jadi intinya ada perubahan khususnya di tarif itu sih yang paling penting sih buat para penyedia jasa ataupun pemungut ya. Misalkan pemerintah dinas PUPR atau dinas lain yang mengadakan jasa ini gitu ya, yang mengadakan kontrak dengan penyedia jasa. Intinya sih itu sih perubahan atas peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008. Itu di bulan Februari. Selanjutnya ada apa lagi nih? Betul. Maret. Tunggu, mengingat karena mungkin kalau yang PP nomor 9 ini pentingnya karena Indonesia juga lagi getol-getolnya pembangunan gitu ya. Jadi sangat pay attention untuk kontraktor. Untuk PUPR gitu ya, dinas PUPR dengan berbagai macam perubahannya. Karena ini sudah diterapkan per
Februari 21 Februari. Dan yang paling penting nih kalau kita lihat 21 Februari 2020. 2020. Ini kalau kita lihat tarif tuh ada beberapa turun, Pak. Oh, I see. Salah satu aja ya. Ya, oke. Penyedia jasa yang tadi pekerjaan konstruksi ya. Untuk penyedia jasa yang memiliki sertifikat itu kan dari 2% ke 1,75%. Oh, turun 0,20%. Jadi kayak semacam booster lah. Ya kayak booster. Booster. Tapi ada yang naik juga nggak? Naik nggak ada. Oh, naik nggak ada. Sama. Berarti rata-rata turun ya. Turun. Oh, alangkah Iya. baiknya negeri ini kan. Betul. Saya juga mau turun ah. Ini. Naik badan. Lanjut. Enggak. Selanjutnya ada apa nih? Selain tadi udah ada PPS, terus ada PP nomor 9 tahun 2022. Setelah itu di bulan kalau Maret mah rata-rata SPT tahunan ya. Tahunan itu udah reguler kan ya. Reguler tiap tahun ada. Ini bisik-bisik ada apa? Mohon maaf nih. Oh, habis ini Bunda ya. Bunda bulan Maret ada apa Bunda? Silahkan Bunda. Maret. Apa sih? Dari Februari sampai Jadi saya mau bahas tentang saluran pelaporan SPT tahunan yang menggunakan ISPT yang ternyata aksesnya sudah Tutup. Iya, gitu. Jadi sebenarnya kalau pengumuman resminya di Kering Pajak itu tanggal 28 Februari itu tutup. Iya, tapi dinamika kedepannya ternyata pernah dibuka lagi, terus ditutup lagi dan resminya itu 1 Mei 2022 itu memang sudah ditutup secara permanen untuk pelaporan SPT tahunan melalui ISPT. Nah terus gimana ya solusinya apa nih? Nah, kan jadi kawan pajak nggak usah risau karena walaupun ISPT sudah ditutup, DJP telah menyiapkan pelaporan melalui e-form yang mana banyak sekali keuntungan dan kemudahannya. Antara lain pada nih. Kaget dia ditembak. Iya. Banyak ya. Yang pertama mungkin karena unduh formulirnya sudah berekstensi PDF. Jadi bisa dibuka tanpa menggunakan kuota internet seperti buka dokumen PDF pada umumnya. Jadi bisa diisi dulu di laptop itu, ntar laporinnya kalau udah beres gitu ya. Pakai internetnya kalau udah beres gitu ya. Ya karena itu jadi hemat kuota lah. Untuk kuota jadi internet dipakai saat mengunduh dan saat submit aja. Setelah itu udah selesai pengisian formulirnya, nggak kayak ISPT yang bentuknya bermenu-menu. Kalau yang di e-form bentuknya sama persis seperti formulir fisik, jadinya pasti sudah familiar di wajib pajak. Betul. Ya, jadi nanti untuk laporan di tahun 2023 untuk PPh tahunan tahun 2022 bisa langsung menggunakan e-form karena e-form pastinya lebih mudah. Selamat mencoba. Oke. Mungkin kita masih sering dengar dari wajib pajak yang sering datang ke kantor gitu ya. Ini kenapa sih kok harus laporan gitu, maksudnya kalau harus laporan secara online, kalau harus pakai e-filing atau e-form. Mungkin memang pada awalnya tuh orang-orang beranggapan lebih ribet gitu, iya kan? Dan itu pun wajar karena namanya juga kita masih dalam masa peralihan gitu. Yang dulunya kita terbiasa dengan datang ke kantor pajak, mungkin minta tolong dibantu diisikan atau dipandu pengisiannya seperti apa. Sekarang harus berubah. Pakai konfirmasi ke handphone lah, ke email lah, terus harus pakai laptop, laporan dan segala macamnya. Tapi tenang aja karena namanya itu semua perubahan ya memang fasenya begitu. Nanti kita akan pasti sama-sama menikmati simpelnya, nggak perlu datang ke kantor pajak, kita bisa laporan kemana aja dan segala macamnya. Oke, next ada apa lagi? Bulan April. Ayo, ada apa tuh? Apa tuh? Bulan April. Bulan April ada kayaknya Papan. PPN nggak sih? PPN. Ya, PPN. Jadi ada perubahan tarif tuh Kak. Iya, Kakak aja ya manggilnya. Kak siapa? Pajak. Oke. Jadi di situ tuh ya bulan April per 1 April tarif pajak jadi 11%. PPN-nya. PPN, tarif pajak PPN. Yang dulunya PPN dulunya 10%. Berapa tahun tuh baru naik? Sekarang ya 1% aja naiknya. Jadi 11%. Dan itu efeknya nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kawan pajak terutama nih para bendahara, cara penghitungan DPP-nya tolong diingat-ingat lagi. Yes, Tadinya kan it is. 100 per 110. 10. Nah, sekarang karena tarif PPN-nya naik 11%, cara ngitungnya pun berubah jadi 100 per 111 dikali nilai transaksinya. Nah, itu nanti baru dikalikan tarif untuk penghitungan pajak yang lain.
Itu satu ya, Oke. kenaikan tarif. Termasuk PPN yang include ya. Iya, yang Biasanya yang dinas include. ada ya. Iya, Gitu yang ya. dinas. Makanya untuk Proyek-proyek gitu ya. betul, untuk para bendahara silakan diteliti lagi per 1 April ya. Jadi Januari sampai Maret masih tarif normal 10%, per 1 April silakan disesuaikan menjadi 11%. Tuh, satu tarifnya ngefek ke DPP, dua ngefek kemana tuh? Faktur. Faktur. Iya, kalau Kan. ngomongin faktur kan pasti ada aplikasi ya, namanya aplikasi Yes. e-faktur. It Terutama is. bagi para pengusaha kena pajak, Mhm. silakan diupdate lagi aplikasinya. Jadi aplikasi e-faktur versi 3.2. Iya, ngeceknya gampang kok. Waktu Bapak Login. Ibu login di aplikasi bisa kelihatan di profilnya itu udah versi berapa. Kalau masih versi selain 3.2, silakan diupdate dulu. Caranya bisa download aplikasi e-faktur versi 3.2 di pajak.go.id. Tinggal Asik. install, update, pindahin database dulu ya. Pindahin Yap. database dulu, klik yang update yang ada ekstensi UPG-nya, klik aja 2 kali, impor serter, beres, udah bisa dipakai dan tarifnya sudah 11%. Oke. Gitu. Kalau masih belum bisa gimana tuh Kak? Wah, bisa banget tuh datang ke helpdesk kami ya di KPP Pratama Ciamis di hari kerja, di jam kerja. Dengan senang hati kami layani, kami bantu sampai Asik, bisa asik, lagi. asik. Bertemu Kakak Rian. Wah, Ya, ingat, terima bertemu kasih. Kakak Rian. Pokoknya kalau datang langsung bisa bertemu dengan Kakak Rian gitu. Nggak ada. Ya, karena yang lain enggak. Oke, next. Ya, Selain oke. tarif itu, kalau ngomongin faktur nih, ada lagi kok. Selain perubahan tarif, ada juga penyesuaian yang lain-lainnya. Gimana ya Mbak Nani ya waktu itu ya? Yang itu mana kan, ya? Faktur yang soal upload ya. Oh iya. Jadi kalau faktur itu ada peraturan Dirjen Pajak ya terbaru tahun ini, Iya. ada Per 03 2022 yang berlaku per 1 April 2022 terkait batas waktu untuk upload faktur. Kalau dulu kan selama kita sudah punya nomor faktur, kita bisa bikin faktur kapan saja, yang pasti setelah tanggal kita minta nomor faktur, uploadnya juga bisa kapan saja. Nah, kalau sekarang kawan pajak untuk upload faktur dibatasin ya sampai maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi, misal ini bulan Desember kita mau bikin faktur untuk Desember ya, Mhm. kita maksimal bisa upload di 15 Januari. Mhm. Seperti itu. Kalau lebih dari 15 Januari gimana? Kalau lebih dari 15 Januari sudah pasti nanti akan ditolak, akan reject statusnya. Oke. Seperti itu ya. Statusnya otomatis reject. Terus Statusnya langkahnya otomatis kalau reject Reject. gimana tuh Kak? Kalau reject sudah pasti dia akan jadi faktur pajak yang terlambat pembuatannya. Oke. Ya, Ada sanksinya. ada sanksinya. Langsungnya. Sanksinya nanti aja lah ya dibahas di lain Oke, waktu. betul. Kemudian selain itu di Per 03 selain jangka waktu itu ada satu tambahan lagi, memunculkan kembali ya Pak Imet ya, nomor faktur 05. Oh, Jadi kalau 05 ini untuk besaran tertentu. Jadi DPP-nya itu memakai besaran tertentu. Oke. Begitu. Nah, Per 03 ini sudah diperbarui dengan Per 11 yang berlaku di 1 September 2022. Jadi setahun ganti lagi ya. Iya, Betul. Perbarui lagi. lagi. Ya. Dinamis sekali. Yes. Perubahannya di Per 11 itu pokok perubahannya ada di pencantuman alamat untuk pengiriman barang apabila pembelinya adalah NPWP cabang yang sudah melakukan pemusatan. Nah, nanti detailnya bisa dibaca di Per 11. Oh, 2022. I see. Oke, Seperti oke, itu. oke. Itu tentang perubahan tarif PPN, Per 3 dan Per 11 gitu Ya. ya. Jadi ada perubahan tarif, terus ada update e-faktur, terus ada masalah tanggal penguploadan dan kode jenis faktur, terus juga tentang alamat pengiriman. Alamat yang dicantumkan di faktur Alamat pajak. yang dicantumkan kok alamat pengiriman sih? Pikiranku kemana ya? Alamat yang dicantumkan pada aplikasi e-faktur tersebut gitu. Oke. Setelah itu ada apa lagi? Ini kayak Apa lagi ya? sepaneng Udah, benar Pak ya. Imet ada apa Pak Imet? Pak Emet ada apa lagi? Oh, ini yang ntar banyak nih kayaknya Pak Sul. Terakhir ya. Ini kan Penutupnya penutup. Iya. bisa semua. Kayaknya ntar begitu kita udah semua nih kan Pak Sulwan ya, udah. Pak Sulwan Pak Emet terakhir nih, habis itu ntar kita cabut kan. Yes. Pak Sulwan monolog di sini kan kalau nggak Kuliah salah. umum, Iya, Pak. kuliah. Boleh. Silakan Oke. Pak Emet. Oke, jadi selanjutnya ada perubahan gitu ya terkait dengan pelaporan SPT gitu ya. Nah, ini mungkin secara umum berlaku mulai masa pajak April
Nah, ini terkait dengan EBUPOT atau SPT unifikasi gitu ya. Jadi memang sebelumnya sudah ada tuh, tapi hanya piloting saja. Jadi beberapa KPP, mungkin beberapa WP ya, kalau nggak salah di 5 KPP di Jakarta, itu sudah piloting menggunakan SPT unifikasi atau EBUPOT. Nah, itu sudah berlaku dari tahun kemarin. Nah, untuk secara umum ya, seluruh Indonesia ini berlakunya mulai April. Jadi wajib. Jadi badan usaha itu wajib melaporkan kalau sebelumnya SPT masa itu terbagi-bagi, terpecah-pecah menjadi jenis pajaknya gitu. Ada yang mungkin pasal 23, pasal 4 ayat 2, pasal 15. Nah, itu akan menjadi satu kesatuan SPT namanya SPT unifikasi. Dan ini akan dilaporkan secara online gitu ya. Online. Jadi semuanya secara online. Lebih mudah atau lebih ribet Pak Imet? Sebenarnya harusnya lebih mudah ya, karena Ada harusnya. ya, harus dong. Harus lebih mudah. Pertama online, bisa di mana saja, Yes. nah, tuh, kapan saja, berarti kan Lebih fleksibel. lebih fleksibel. Yang kedua, ini menjadi satu jenis SPT unifikasi. Kalau yang harus sebelumnya gitu ya, kita melaporkan per jenis. Nah, sekarang menjadi satu jenis saja SPT unifikasi. Kira-kira seperti itu Lapornya perubahannya. kemana? Nah, untuk pelaporannya tadi kan online ya. Tentu saja melalui DJP The one and online. The one and only andalan kita semua yang Satu tidak pernah pintu mengalami gitu ya. gangguan djponline.pajak.go.id. Iya, jadi yang masuk ke dalam SPT unifikasi ini nanti adalah PPh pasal 15, pasal 4 ayat 2, pasal 23 ya. Jadi kalau untuk PPh pasal 21 itu masih menggunakan aplikasi tersendiri, masih terpisah ya, Jadi untuk belum masuk. potput selain 21 ya. Iya, selain 21 seperti itu. Mantap. Jadi Kira-kira. toh sanksinya juga ntar kalau misalnya terlambat jadi nggak banyak. Kalau Betul. misalnya dulu kan per STP kena 100.000, 100.000, 100.000 gitu Iya, kan. betul. Per jenis pajak. Sorry bos. Kan ini pajak ya gitulah pokoknya. Tuh, per jenis pajak jadi sanksinya 100.000 kali sekian jenis pajak gitu kan. Betul. Kalau sekarang misalkan terlambat atau tidak lapor itu ya sanksinya 100.000 Di satu di STP satu unifikasi STP itu unifikasi doang. itu doang. Jadi lebih simpel dan lebih mudah harusnya kan. Betul. Iya. Nah mungkin kembali lagi karena ini dalam masa transformasi Tuh. pasti ada tantangan baru untuk belajar lagi Betul. prosesnya seperti apa, tahapannya seperti apa. Jadi ya nggak apa-apa kita sama-sama belajar bareng-bareng gitu Iya. ya. Kalau ada kesulitan bisa datang ke Pak Imet. Betul. Jadi kalau tadi perkara e-faktur dan lain segala macamnya ke Kak Rian. Asik. Kalau setelah ini ke Pak Imet. Asik. Iya. Ini tambahan aja sih, misalnya untuk kita bisa menggunakan SPT unifikasi, tentunya masing-masing wajib pajak itu harus meminta sertifikat elektronik. Ya, itu tambahannya ya. Oh ya silakan hubungi ke teman-teman kami tadi ya. Oh, ya. Mbak Nani ya kan ada Kak Imet dan Kak Rian. Sekarang tambahannya ada Kak Sulwan. Kak Wawan. Ini memang legendaris ilmuwan kami di sini. Kebetulan memang ini yang 1, 2, 3, 4 ini memang tim hore ya kalau Jadi kalau kita butuh rame-rame dan lapar-lapar makan baru kita bertugas gitu. Bener ya, tim 2 loh yang Iya, keren bener. emang. Tim 1 emang hore-hore. Iya kan kalau teman-teman sebelumnya lihat tim 1 kalau podcast atau ke Sinar Warga Baik ini ada kami berempat gitu ya. Ada saya, Dani, Mbak Nani dan Mbak Vera. Dan memang tim 2-nya ini yang pintar-pintar kebetulan. Jadi kalau ada apa-apa datang ke kantor pajak carinya kalau nggak Karian, Kak Imet, Kak Sulwan gitu ya. Oke, deal. Thank you sobat-sobat. Nanti saya tinggal arahin. Ada Pak Dani. Udah selesai. Sekarang HP-nya yang mati, jadi nggak bisa ngerekam yang mic kecil, maaf ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas perjalanannya di tahun 2022. See you di tahun 2023 semuanya. Semoga semuanya lancar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di tahun depan. Kita akan berjumpa lagi dengan segala macam dinamika yang ada dan semoga semuanya happy, semuanya sehat. Dan sampai jumpa di tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.